yang merupakan penjelasan dari deklarasi. Jadi ada naskah deklarasi, kawan-kawan pers yang belum memilikinya nanti dapat meminta kepada kami. Maka pada setiap konferensi pers seperti sekarang ini ada pikiran penjelasan yang lebih bersifat spesifik yang sudah disepakati oleh presidium dan sudah dibagikan. Mohon kesediaan Dr. Tifauzia Tiasuma, Mbak Tifa, untuk membacakannya berdua dengan Mas Adian secara bergantian. Tolong lampunya ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 G45, sikap dan pandangan G45 tentang pemilu dan Pilpres 2024. 1. Walaupun G45 mengkritik Undang-Undang Dasar 2002 dan turunannya, yakni undang-undang yang mengatur partai politik, kedudukan MPR, DPR, DPD, serta yang mengatur tentang pemilu dan pilpres, namun G45 tidak menghalangi proses pemilu dan pilpres dan apalagi meminta untuk dihentikannya. 2. G45 menolak atau tidak setuju kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui dekret Presiden dan lembaga negara MPR yang ada sekarang. Karena Presiden dan dekret Presiden pada hakikatnya tidak bisa mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang merupakan wewenang MPR seperti tertuang dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 3. G45 meminta semua partai politik peserta pemilu dan pasangan Capres-Cawapres 2024 untuk berkomitmen memperbaiki tata kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. 4. Mengusahakan kesepakatan nasional baru, yakni agar MPR hasil pemilu 2024 menetapkan pada sidang perdananya ketetapan rakyat untuk penerapan Undang-Undang Dasar 1945 asli secara murni dan konsekuen dengan pemberlakuan masa jabatan Presiden Wakil Presiden hanya maksimum 2 periode. 5. Hal-hal mengenai tindak lanjut dari kesepakatan nasional baru sebagaimana terdapat pada butir 4 di atas ditetapkan melalui musyawarah mufakat bersama seluruh elemen bangsa Indonesia. 6. Mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli pasca pemilu dan Pilpres 2024 dan mengajak semua pihak yang memiliki pikiran yang sama untuk bergabung menjadi bagian sejarah bangsa dan negara yang sejati merealisasikan gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli ini. Jakarta, 27 November 2023. Terima kasih. Ya, demikian rilis untuk konferensi pers kali ini. Namun sebelumnya saya ingin kenalkan presidium yang baru tiba, Habib Sayuti Asyatri, juga presidium. Nah, saudara-saudara, khusus konferensi pers kali ini kami ingin menjelaskan, menegaskan sikap dan pandangan. Karena banyak pertanyaan, apakah dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli berarti G45, ini nama kami ya, G45 tidak bersetuju bahkan menghalangi proses pemilu dan Pilpres 2024 yang sudah berjalan. Kami tegaskan tadi, kami mungkin berbeda dengan kelompok lain yang punya ide yang sama, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli, tetapi mengajukan pikiran lewat dekret Presiden. Dengan tegas kami nyatakan tadi, kami tidak bersetuju dengan pikiran tersebut.
Karena ada alasan Presiden dengan dekret tidak punya wewenang untuk menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga kami tidak bersetuju kalau itu diselenggarakan lewat MPR, lembaga negara lembaga tinggi negara yang ada sekarang. Oleh karena itu, walaupun G45 mengkritik penerapan Undang-Undang Dasar 2002 hasil amandemen dengan turunannya beberapa undang-undang tentang partai politik, tentang pemilu, tentang pilpres, tentu itu kita kritik. Makanya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. Namun kami memiliki ingin mengedepankan kearifan, proses yang sudah berjalan silakan berlanjut. Namun hasil dari pemilu dan pilpres 14 Februari 2024 nanti kita minta, kita desakkan, kita yakinkan untuk mengadakan sidang pertama dan perdana MPR yang akan datang. Dan kita minta, kita desakkan dengan dukungan rakyat Indonesia agar MPR itu nanti menetapkan sebagai ketetapan pertama dan perdananya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli dengan adendum, dengan catatan khusus tentang masa jabatan presiden hanya maksimum 2 periode. Inilah apa yang ingin kami tegaskan. Mungkin saya ingin mengundang 1-2 dari presidium untuk memberikan pernyataan lanjutan sebelum nanti ada tanya jawab. Mungkin Jenderal Samsir Siregar. Baik, terima kasih Bapak Ketua Presidium yang kami hormati. Ini tidak ada ketua presidium. Kita secara kolektif, kolegial bersama-sama. Sekretaris ada ya? Ya, sekretaris. Baiklah, Bapak Hormat dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya dari salah satu perwakilan dari Purnawirawan TNI yang ikut dalam presiden ini ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin perlu diketahui, bahwa sebenarnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli ini kami dari Purnawirawan ABRI itu sejak tahun 2009 kami sudah mulai menjajaki, menelaah mengenai Undang-Undang Dasar 45 yang sebenarnya bukan Undang-Undang Dasar 45 tapi Undang-Undang Dasar 2002, karena banyak hal yang sangat berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar 45 asli. Kemudian kami waktu itu sudah selesai mengkaji ini untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli, tapi banyak tantangannya dan bahkan tidak dianggap. Padahal kami sudah serahkan dulu pada anggota DPR, pada MPR waktu itu tahun 2009, tapi ya mungkin dibaca juga oleh mereka tidak. Maka dengan dikumandangkannya kembali untuk masalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli, kami sangat setuju dan sangat mendukung ini bisa terlaksana. Dan banyak hal tantangan memang, terutama kami sendiri bagi purnawirawan ini, kami cukup memahami, tapi bagi
TNI, ABRI yang sekarang ini yang aktif, mungkin mereka kurang mendalami masalah-masalah Undang-Undang Dasar ini, sehingga dukungan terhadap hal-hal ini, dan kalau kita ajak bicara juga mereka kurang memahami. Maka dengan adanya oleh Presidium kembali ke Undang-Undang Sampah Budaya ini, mudah-mudahan ini bisa dimengerti oleh rakyat Indonesia. Terutama kita juga minta supaya Presiden yang akan datang yang terpilih, salah satu syaratnya kita minta untuk dia mau atau mendukung kembalinya Undang-Undang Dasar 45 ini asli, baru setelah itu bisa diamandemen. Inilah beberapa hal yang harus saya sampaikan, dan hal-hal yang pokok-pokok saja. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang perlu bisa bicarakan, karena masih banyak yang perlu bicara. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih Jenderal Purnawirawan Syamsi Siregar. Saya kira mengungkapkan suasana kebatinan keluarga besar TNI, khususnya para purnawirawan, dan ikut menjadi Presidium Ketua Umum FKPPI Bapak Ponco Susowo, walaupun kali ini belum datang ya. Yang jelas pemberlakuan penerapan Undang-Undang 2002 yang merupakan penyimpangan dari Undang-Undang Dasar 1945 asli dirasakan merugikan TNI. Walaupun menurut beliau tidak semua mempunyai pemahaman seperti itu. Yang jelas TNI sebagai tentara rakyat yang berjuang bersama rakyat dengan Undang-Undang Dasar 2002 dan turunannya pada undang-undang itu tidak membuat posisi TNI sesuai dengan akar sejarahnya. Ini saya kira penting karena dekat ini Pak Antoni Budiawan terlebih dahulu. Namun sebelumnya ingin saya kenalkan, hadir juga Presidium. Ini tokoh lintas generasi Bapak Edwin Sukowati, bisa dianggap atau dianggap sebagai wakil dari kaum nasionalis Soekarnois, nasionalis, Marhenis. Ini termasuk pemrakarsa dari gerakan ini. Nanti beliau akan bicara. Pak Antoni Budiawan. Terima kasih Pak Din. Kita sebetulnya apresiasi terhadap usaha Purnawirawan 2009 bahwa itu sudah ada desakan-desakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kita melihat bahwa visi dari Purnawirawan tersebut sangat valid, terutama kalau kita lihat sekarang dari 2009 lalu berjalan sampai dengan 2023 ini, maka dampak negatif dari Undang-Undang Dasar 2002 ini sudah sangat terasa sekali. Jadi dampak negatifnya dalam berbangsa dan bernegara, di mana bahwa sekarang ini kekuasaan presiden menjadi di luar batas, tanpa ada pertanggungjawaban kepada mekanisme pertanggungjawaban kepada pihak manapun, sehingga berbohong, melanggar undang-undang itu bebas semua dilakukan. Kita sudah banyak memberi contoh-contoh dampak negatif dari Undang-Undang Dasar 2022 ini, tetapi 2002. Tetapi pelanggaran ini tidak berhenti sampai sekarang, dan baru-baru ini terjadi lagi, yaitu dengan upaya perpanjangan izin usaha Freeport. Dari 2041 mau diperpanjang menjadi 2061. Dan kedua adalah bahwa pemberian bantuan langsung tunai yang harusnya habis di bulan November lalu akan diperpanjang menjadi Juni 2024.
Kedua hal ini adalah melanggar peraturan, melanggar undang-undang, dan melanggar konstitusi. Jadi pemerintah menjadi tirani yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang melanggar peraturan dan undang-undang tersebut, bahkan konstitusi, dan dilindungi oleh DPR dan Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran apa saja terkait dengan kebijakan Freeport? Ada 3 hal pelanggaran. Pertama adalah melanggar peraturan pemerintah bahwa perpanjangan izin usaha pertambangan paling cepat 5 tahun dan paling lambat 1 tahun sebelum masa berlaku izin usaha berakhir. Sekarang masih 18 tahun lagi, 2041. Sekarang 2023, masih ada 18 tahun lagi. Tiba-tiba pemerintah Jokowi mau memperpanjang izin Freeport itu. Itu bukan komisi. Yang kedua adalah Freeport sudah mendapat perpanjangan 20 tahun, harusnya adalah 2 kali 10 tahun, itu maksimal. Dia sudah mendapatkan dari 2021 sampai 2041. Harusnya setelah mendapat perpanjangan maksimal 20 tahun, yaitu 2 kali 10 tahun, tetapi itu pun dilanggar sekaligus dikasihkan 20 tahun, harusnya adalah izin usaha pertambangan khusus tersebut dikembalikan kepada pemerintah Indonesia. Kalau itu masih ada cadangan mineral, maka itu akan dilelang kembali. Tetapi sekarang ini bahwa perpanjangan sampai dengan 2061 jelas merugikan keuangan negara, menguntungkan pihak lain, dan harus bisa mendapatkan masuk kepada delik tipikor karena menguntungkan pihak lain, merugikan keuangan negara. Di dalam berita terkait Freeport, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kita diuntungkan karena diberi kompensasi 10%. Kompensasi 10% adalah sogokan karena harusnya kembali 100% kepada Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut peraturan yang sekarang berlaku, perpanjangan izin usaha Freeport baru bisa dievaluasi paling cepat 30 Desember 2036, yaitu 5 tahun paling cepat sebelum masa berakhir 2041. Pada saat itu maka izin usaha itu akan dievaluasi oleh presiden yang akan datang 2036. Artinya memperpanjang saat ini oleh Presiden Jokowi merampas wewenang presiden yang akan datang dan melanggar pasal 7 Undang-Undang Dasar bahwa presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dia tidak boleh merebut hak-hak presiden yang akan datang. Nah itu. Lalu kita mendengar bahwa peraturan itu mau dirubah agar ini bisa dilakukan. Merubah peraturan merugikan keuangan negara, menguntungkan pihak tertentu, itu termasuk kebijakan yang bersifat koruptif. Dan pada saat itu ada contohnya di mana Thaksin, Perdana Menteri Thailand pada saat itu arti setelah kemudian dinyatakan bersalah oleh pengadilan Thailand karena kebijakan koruptifnya. Kebijakannya merubah undang-undang seolah-olah kebijakannya itu memenuhi persyaratan perundang-undangan, tetapi merugikan keuangan negara, dan akhirnya Thaksin dinyatakan bersalah dan dia menjadi buron dan sekarang sudah kembali ke Thailand dan dipenjara. Demikian tambahan dari saya tadi. Luar biasa. Ini mohon masing-masing secara singkat. Edwin, Habib Sayuti, ya. Walaupun rilisnya secara khusus kali ini tentang pemilu dan pilpres dan sikap pandangan. Ayo. Untuk dari situ aja. Iya, Kedengaran.
Asap keras. Kalau ke sana, lampunya mungkin dikit. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi concern kita adalah kaitannya Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen menjadi Undang-Undang 2002. Konteksnya dalam pemilu dan pilpres saat ini. Ini satu yang mendasar. Bahwa saya sebenarnya proses amandemen Undang-Undang 45 itu dimulai sejak pemilu 99. Pemilu 99 itu seperti kita tahu bersama, nantinya akan memilih presiden dan membuat GBHN bersama. Intinya itu. Nah, dari semua itu ternyata dari 48 partai yang lolos verifikasi dari 250 yang lolos dari partai politik, kemudian menjadi partai politik peserta pemilu hanya 48. Itu ternyata dari 48 partai politik hanya 2 partai politik yang menginginkan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 45. Yaitu yang pertama adalah Partai Amanat Reformasi. Dia punya konsepnya apa sampai sekarang saya nggak tahu. Ada di ini dia. Waktu itu kemudian saya ketua tim evaluasi KP, kita minta nggak dikasih. Kemudian nomor 2 dan NGO asing yang memberikan konsultasi ke anggota-anggota MPR dari seluruh fraksi, termasuk fraksi utusan daerah, fraksi utusan golongan. Saya nggak tahu fraksi ABRI dikasih apa enggak, saya nggak ngerti. Tapi yang pasti seluruh fraksi semua diberikan. Jadi 12 fraksi partai sama 2 fraksi utusan daerah dan utusan golongan. Nah, inilah akhirnya terjadi amandemen 1. Amandemen 2, nah secara tertutup kita waktu itu pernah bicara sama Gus ini bahaya, Pak Dur waktu ini bahaya sekali. Nanti saya coba bicara dengan Pak Dur waktu itu udah sangat tidak konten sekali. Tetapi pada menjelang amandemen ketiga, Gus Dur dipinggirkan. Ceritanya jadi lain. Jadi tidak pemilihan ini bablas terus jalan. Semua jalan, intinya adalah dirubah Undang-Undang 45 tanpa persetujuan rakyat. Jadi rakyat memilih tahun 99, tidak pada benak mereka akan ada perubahan Undang-Undang Dasar 45. Yang bicara itu hanya PAN sama Pudi, dan kursinya PAN nomor berapa? 29 waktu itu masalah. Jadi sangat minoritas kan. Pudi tidak dapat kursi, berarti sebenarnya hampir 95% rakyat Indonesia tidak menginginkan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45. Itu prinsip mendasar. Ini yang jadi perjuangan daripada gerakan kita. Itu yang pertama. Dan yang perlu kita ingat, kalau saja Undang-Undang 2002 ini berjalan, memberikan satu proses keadilan, menimbulkan kemakmuran, menimbulkan pemberantasan korupsi, pemberantasan nepotisme dan sebagainya, mungkin udah nggak ada cerita kembali Undang 45 asli. Udah nggak ada gunanya. Orang mau salah mau apa kek, yang penting lebih makmur. Generasio lebih rendah. Ini bukannya generasi ini lebih kacau balau, lebih nepotisme dan lain sebagainya. Jadi ini yang menggerakkan kita semua untuk bersama teman-teman yang lain untuk kembali ke Undang-Undang 45 karena udah menemui jalan buntu. Seperti sampaikan Bung Antoni tadi, nggak ada pertanggung jawab. Siapa bertanggung jawab siapa? Pertanggung jawabnya mau ikut-ikut Amerika, yaitu kepada rakyat. Rakyat dikasih sembako, dikasih BLT, selesai dia pilih lagi. Ya kan, padahal itu uang negara kan gitu. Jadi hak daripada rakyat. Jadi hal inilah yang mau kita hentikan dengan menawarkan kembali ke Undang-Undang 45 asli yang kemudian kita perbaiki dengan addendum disesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ini intinya yang perlu dipertegas. Jadi gerakan G45 adalah menuju arah sana. Dan untuk menuju arah sana kita tidak ingin melalui dekret, enggak. Kita proses yang terbuka. Proses kita tanya rakyat, ini mungkin makan waktu tahunan, jadi kita mendapat yang nama undang-undang dasar yang luar biasa, yang betul-betul meneruskan aspirasi rakyat dan menjadikan satu harapan contoh rakyat bukan pada orang per orang, bukan pada partai politik, tapi pada sistem kenegaraan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 asli yang diaddendum. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan menjadi referensi kita bersama. Terima kasih. Ini penting sekali, beliau sebagai pelaku sejarah. Kesimpulan penting tadi,
bahwa lewat pemilu 1999 sebagai pemilu pertama di era reformasi, rakyat mayoritas mutlak sekitar 90% lebih tidak memberi mandat untuk adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Namun partai-partai politik kemudian melakukan itu. Maka muncullah Undang-Undang Dasar 2002 yang membuat kehidupan kebangsaan kenegaraan kita ya, kacau balau, karut marut, kocar kacir, yang sebagian rakyat belum memahaminya. Maka kami ingin menyadarkan rakyat kembali ke Undang-Undang Dasar 45 adalah solusi dengan adendum yang sesuai dengan dinamika zaman. Mungkin Sayuti, oke, kalau itu Habib Musi, ya. Sekretaris terakhir. Ya, silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disusun oleh para pendiri bangsa ini sebetulnya kalau tidak boleh dikatakan sempurna, karena kesempurnaan milik Tuhan yang Maha Kuasa, ya hampir-hampir sempurna lah gitu kan. Untuk ada kelemahan-kelemahan. Akan tetapi ternyata itu yang disusun sudah sesuai dengan cita-cita bangsa bersama ke depan. Sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai 100 tahun masih bisa on sebetulnya, masih in. Tapi dari orde lama, orde baru sampai orde reformasi, ternyata itu pun belum konsisten dilaksanakan yang ada itu. Bahkan di orde lama, orde baru tidak dilaksanakan secara konsisten, di era orde reformasi malah di amandemen gitu kan. Artinya itu pasti menyalahi daripada kiblat atau tujuan daripada cita-cita bangsa dan negara sesuai yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa ini. Ini menjadi catatan besar bagi kita. Padahal itu sudah format yang sangat luar biasa dari kecerdasan sebuah istiadat para ulama dan para tokoh-tokoh nasional di negeri kita tercinta ini. Oleh karena itu, dengan adanya amandemen 1, 2, 3, 4 itu ternyata memang setelah kita kaji berkali-kali secara akademis memang sudah keluar daripada dari track yang dituju oleh para pendiri bangsa ini. Sehingga kadang-kadang antara mukaddimah dengan batang tubuh sudah berbeda, sudah tidak sama. Bahkan ada satu pasal, satu bab itu kosong, tidak ada. Ini kan sangat celah sekali. Jadi kalau boleh dikatakan bahwa negara kita ini kita analogikan sebagai smartphone umpamanya. Ini ternyata sekarang ini sudah banyak virus, sudah banyak hack, sehingga akan hancur gitu kan. Tidak akan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, apalagi sesuai dengan cita-cita berbangsa dan bernegara para pendiri bangsa ini. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali kita reinstall, dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar yang asli. Tentunya bukan ganti handphone ya? Bukan ganti handphone. Jadi sayang karena itu mahal sekali gitu, bahasa dijual gitu kan. Jadi itu yang harus diperbaiki, disempurnakan hal-hal yang masih kurang tentunya disesuaikan dengan keadaan dan situasi, itu disesuaikan disempurnakan dengan cara adil. Ini adalah merupakan sesuatu yang langkah yang harus segera kalau negeri ini menjadi yang benar-benar negeri yang maju, negeri yang ke depan punya visi dan akan memimpin dunia kita. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Muhsin Alatas. Terakhir Profesor Laude Kamaludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga Presiden. Roh untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Satu aspek saja yang ingin saya menyoroti pada sore hari ini, terjadi liberalisasi yang tidak memperhatikan segmen masyarakatnya.
Liberalisasi yang tidak memperhatikan segmen masyarakatnya akan menimbulkan kesenjangan yang besar sekali, sehingga yang kuat makin kuat, yang lemah makin lemah. Yang membahayakan dengan liberalisasi seperti sekarang ini, atau dengan kondisi mengapa kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45, ternyata dihilangkannya putusan golongan dan putusan dari daerah itu menyebabkan partai politik itu terlalu dominan, gitu ya, sehingga kemudian negara bisa dijual. Kalau putusan daerah dan golongan itu segmentasi yang betul-betul mewakili daerah. Nah, dalam konteks ini kita sudah melihat bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan antara lain yang tertera di dalam pasal 5 ya, sila kelima Undang-Undang 45, mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara itu makin jauh, terutama dalam aspek pendidikan. Hari ini ada 11 lah sekarang ini juta orang yang sedang tidak dalam posisi, tidak dalam pendidikan, tidak dalam bekerja, dan tidak juga dalam training. Nah, kelompok ini yang paling menderita inilah yang kemudian mencuri kesenjangan, sehingga mereka ini harus mendapat perhatian, dan di dalam Undang-Undang 45 yang asli itu, kelompok ini menjadi perhatian negara. Hari ini tidak diperhatikan. Saya kira itu yang beberapa hal yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan konferensi pers ini rakyat mulai menyadari bahwa kelompok yang istilahnya 11 juta ini terlupakan dan tidak satu pun yang memperhatikan. Mengenal mereka pun juga tidak. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Laudy Kamaludin, Presidium. Terakhir Sekretaris dari Presidium. Nah, nanti kita baca sebelum tanya jawab. Mungkin lebih khusus tentang gerakan. Bapak Hatta Taliwang. Terima kasih. Ada 4 atau 5 hulu masalah, tapi saya hanya mau bahas satu saja hulu masalah dari perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 45. Hulu yang utama itu adalah berlakunya sistem pilpres langsung, yang kita sudah tahu bagaimana ricu, rumit, saling fitnah, saling ini semua ini kan membuat. Padahal ada sistem yang sederhana yang diwariskan oleh pendiri bangsa kita. Sistem sederhana itu adalah sistem musyawarah, sistem perwakilan, ya kan? Partai-partai semua kan sistem perwakilan, memilih ketua umum. Nggak ada yang meminta pemegang kartu anggota datang ke bilik suara lalu coblos pilih ketua umumnya, ya kan? Kok giliran pilih presiden mesti lewat langsung, mesti datang ke bilik suara, semua harus yang pegang KTP dan sebagainya. Kita punya demokrasi yang jauh murah sederhana. Kita sudah ada wakil rakyat dipilih lewat pemilu, yaitu anggota DPR. Kok mesti harus dipilih lagi? Kok nggak dipercaya untuk menjadi wakil memilih presiden gitu? Nah, ini membuat demokrasi kita ini menjadi tidak karuan-karuan. Karena biayanya jadi sangat mahal, 70 triliun itu dari negara. Biaya dari oknum-oknum yang jadi capresnya emang duit sendiri, pasti duit dari cukong-cukong. Sehingga kalau puasa akhirnya diatur oleh cukong. Apa balas budinya? Impor bebas, impor pangan, impor ini semua dampak dari memilih presiden yang boneka itu. Nah, sampai akhirnya diatur lagi untuk penerusan kekuasaan itu harus bisa dilanjutkan. Dilanjutkan dengan cara apa? Dengan cara seperti sekarang yang kita lihat kan.
harus ada penerus yang bisa dipercaya. Semua itu order dari oligarki yang mengatur kekuasaan. Mereka tidak mau terganggu. Jadi sistem ini benar-benar gila. Sistem musyawarah yang diperkenalkan oleh pendiri negara kita itu sangat sederhana. Cukup kumpul wakil rakyat, keterwakilan dari DPR, keterpilihan dari DPR. Ada keterwakilan dari utusan daerah, ada keterpilihan dari keterwakilan dari utusan golongan. 3 komponen ini mencerminkan bangsa Indonesia yang bisa memilih presiden. Dan insya Allah kalau di gedung MPR calonnya pasti yang terbaik. Karena nanti kan tokoh-tokoh senior ada di MPR. Dia memilih, tidak mungkin tukang tambal ban dia dorong jadi presiden. Pasti paling tidak Panglima TNI itu akan tersinggung kalau calonnya tidak baik. Mereka, jadi ada jaminan bahwa calon terbaik itu akan lahir dari sistem musyawarah itu. Kalau dengan sistem sekarang kan siapa punya uang, karena hanya partai yang punya wewenang. Gitu. Jadi kalau mau detail ya saya kirim nanti anunya, keburukan sistem pilpres langsung ini. Dibilang bahwa dengan pilpres langsung ini terjadi demokratisasi, di mana buktinya? Jokowi 2 kali dipilih hanya oleh 42% dan 37% rakyat. 2 kali pemilu. Dari jumlah pemilih loh, bukan dari perbandingan antara calon. Ini tipuan-tipuan, angkanya seolah-olah dia pilih 55%, apa itu tipu. Karena jumlah pemilih harus di ini. Emangnya orang yang nggak datang atau gagal apa bukan rakyat? Itu hanya sekian persen. Jadi tidak juga terjadi demokrasi. 50+1 itu yang diagung-agungkan oleh demokrasi liberal itu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak terjadi demokrasi itu. Itu saya bilang di berbagai tulisan itu legal tapi tidak legitimate. Sistem yang sekarang ini. Dia legal sebagai presiden tapi tidak legitimate karena rakyat tidak mayoritas memilih dia. Saya kira itu aja dari saya ya. Pak Hatta Taliwang sebagai aktivis lintas zaman, hatinya boleh jadi panas tapi pikirannya masih dingin, insya Allah. Yang kedua, presidium yang baru datang, mohon tolong diberi kursi ya. Pak Ponco Sutowo, itu Pak Tony Hashim. Kalau ada kursi nggak di depan sana? Ya. Nanti beliau biar menjawab pertanyaan. Adakah cukup pengantar penjelasan? Pak Tony di sini, Pak Tony Hashim. Ada pertanyaan dari kawan-kawan? Nanti Pak Ponco, Pak Tony Hashim bicara belakangan ya. Silakan. Pak Din izin Ya. di dalam konferensi pers kita ketiga ini, saya mengulang konferensi pers yang kedua. Mohon biar semua penonton yang live streaming, live on tape ini dapat penjelasan dari Pak Din dan presidium ini, apakah gerakan kembali ke Undang-Undang 45 yang asli ini, G45 ini mengacu kepada Piagam Jakarta. Tolong dipertegas, Pak. Sudah dijelaskan pada konferensi pers yang lalu bahwa gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli tidak mengacu ke yang lainnya. Tidak mengacu ke Piagam Jakarta Juli 1945, walaupun itu juga merupakan kesepakatan dari tim kecil yang dibentuk oleh BPUPK. Tidak mengacu ke sistem lain, justru hanya ingin kembali ke sistem yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Itulah sistem yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Yang lain? Pak Din, bisa gini Pak Din, kan saat ini tuh isu para tentang presidium yang akan menjawab. ya,
isu tentang kecurangan pemilu itu kan sudah sangat luar biasa ya, tercermin selain juga dari hasil putusan MK, sehingga ada berkembang juga isu bahwa kecurangan itu juga kemungkinan partai-partai yang saat ini berkuasa kemungkinan itu pun akan kembali berkuasa gitu kan Pak Din ya. Nah di sini pada poin keempat dinyatakan bahwa mengusahakan kesepakatan nasional baru yakni agar MPR hasil pemilu 2024, artinya presidium ini kan berharap dari MPR periode yang akan datang. Nah kalau misalnya kecurangan itu benar-benar terjadi ya, sehingga MPR tetap dikuasai oleh partai-partai yang berkuasa sekarang, bagaimana mewujudkan perjuangan ini untuk bisa kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Terima kasih Pak. Habib Sayuti dan Pak Ponco mungkin menjawab pertanyaan itu. Pak Ponco dalam rilis kita hari ini yang dibicarakan di grup, bahwa kita tidak menghalangi pemilu dan pilpres, proses pemilu dan pilpres 2024. Selain juga kita menolak kalau dilakukan lewat dekret presiden sekarang karena tidak punya kewenangan dan oleh MPR sekarang. Tapi di jalan tengah menunggu MPR yang terbentuk, yang kita minta desakan untuk mengeluarkan ketetapan pertama kembali ke Undang-Undang 45. Gimana dengan proses itu kalau dinilai curang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya esensi dari penjelasan yang banyak tadi adalah bahwa setelah kita lakukan reformasi, banyak sekali terjadi kesalahan berulang-ulang. Namanya kesalahan repetitif. Yang setelah dipelajari, ada akar-akar masalah yang selalu menghantui kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kalau kita tidak pecahkan akar masalah ini, maka kita lihat perkembangan dunia sekarang. Negara-negara lain sibuk dengan pembangunan, sibuk dengan visi peradaban. Sementara kita disibukkan dengan konflik politik yang tidak pernah selesai. Dan ini dijadikan juga alasan oleh kekuatan-kekuatan penjajah di kolonialisme untuk menyibukkan kita supaya agenda mereka tetap jalan. Salah satu sebenarnya masalah repetitif itu adalah soal pemilu yang hanya sifatnya prosedural. Semua orang tahu bahwa kalau penghitungan suara tidak selesai di tingkat kecamatan yang bisa diketahui 3 hari hasilnya pemilu, maka sesudah itu suara yang dihitung di kabupaten, di provinsi itu sudah dikelola, karena dia tidak punya lagi hubungan dengan C1. Tidak ada orang bisa menghitung lagi pada tingkat provinsi apalagi pusat dengan merujuk pada C1. Artinya Anda harus membawa C1 dari kabupaten-kabupaten bawa ke MK di pusat, dan itu tidak mungkin. Maka masalah pemilu setelah amandemen Undang-Undang Dasar dilakukan yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 2002 itu, kita tidak punya lagi pemilu yang bisa menggambarkan ada disebut kepemimpinan representatif, bahkan curang. Nah karena saking curangnya itu, maka begitu presiden baru terpilih, udah langsung muncul isu untuk siapa nanti presiden berikutnya. Sibuk lagi orang di media sosial dengan presiden. Jadi kapan kita pernah bisa fokus untuk membangun? Jadi pertanyaan tadi itu dari yang terhormat yang bertanya tadi, sebenarnya memang benar bahwa pilihan yang diambil oleh G45 tidak mau terjadi sekarang perubahan. Kenapa? Karena bisa menginterupsi sistem negara yang berjadwal. Karena sistem presidensial itu adalah sistem yang berjadwal 5 tahunan. Kalau kita interupsi itu, bisa terjadi chaos. Jadi masalah yang sekarang sudah berkembang, sudah hampir tidak tertangani. Ada potensi disintegrasi bangsa. Saya ingin ingatkan ya, bahwa kalau orang membanggakan yang namanya hasil survei, periksa hasil survei dari anaknya Husni Mubarak, Presiden Mesir. Pada waktu survei,
dia diunggulkan dengan angka 95% dukungan, 80% dukungan, 70% dukungan. Tapi tidak lama sesudah itu Husni Mubarak tumbang karena revolusi. Artinya apa? Artinya bahwa survei itu adalah untuk mengenakan yang berkuasa. Dan beberapa pemilik lembaga survei mengatakan bahwa ya, kita survei ini juga tidak ada dana kalau tidak ada yang bayar. Jadi kita melayani yang bayar. Jadi kalau mekanisme undang-undang demokrasi yang liberal ini kita terapkan, makanya yang hidup adalah bayar membayar seperti ini. Kita tidak punya angka yang kita punya. Jadi jangan dianggap bahwa keadaan tenang sekarang itu dianggap bahwa rakyat itu puas. Nanti kemudian masuk di situ lembaga survei mengatakan bahwa dukungan 90%, dukungan 99%. Kan tinggal diisi saja itu. Karena memanfaatkan situasi tenang. Kenapa rakyat tenang? Karena mereka bosan. Mereka bosan, kesalahan itu berulang-ulang terus dan tidak bisa diselesaikan. Karena itulah kita bertekad untuk kembali ke Undang Dasar 45 asli. Karena itu bisa tanya sama Profesor Din, berapa banyak judicial review dilakukan terhadap undang-undang? Berapa banyak? 115 dilakukan. Yang bertentangan. Yang sudah di judicial review 5 dan 6. Iya, dan sudah menang, tidak dilaksanakan. Iya, tidak ada eksekusi. Saya sebagai pembuat undang-undang, saya bisa katakan bahwa dulu waktu awal-awal reformasi, kalau terjadi satu saja kesalahan kata atau kekeliruan kata dalam undang-undang, sektek itu masih membawa ke saya parah untuk persetujuan satu kata. Tapi Anda lihat yang terjadi dengan undang-undang Omnibus Law, berhalaman-halaman itu tumpang tindih. Dan orang tidak tahu lagi mana undang-undang asli dan mana yang tidak asli. Kalau dulu kita masih minta kepada seknek, tolong undang-undang yang disetujui dimuat di website supaya bisa diruntuh. Sekarang ada nggak yang tahu undang-undang asli tentang ibu kota negara itu di mana? Mana undang-undangnya? Kalau Anda bawa-bawa ini salah, pemerintah salah, kita gugat. Loh, pemerintah bisa, bukannya itu yang kita hasilkan. Bukannya itu bisa diganti. Jadi inilah satu situasi yang sebenarnya jangan dianggap bahwa kalau rakyat tenang, kalau kita ini tenang, kita tidak melawan, tidak turun demo dan menggoyang-goyangkan itu kantor-kantor itu, menghabisi mereka semua. Itu karena kita tidak mau lagi satu gerakan perubahan yang tidak terukur bisa menimbulkan chaos dan bencana buat bangsa yang sudah rapuh dan dibebani-bebani. Jadi tolong jangan manfaatkan situasi ini untuk menganggap bahwa kita tenang. Langkah di mana G45 ini meminta supaya sebelum terjadi sidang MPR tahunan, 5 tahunan, jangan dibuat perubahan karena bisa chaos. Begitu juga kalau pada waktu sidang kita tidak punya pilihan lain. Kecuali sebelum itu kalau ada dekret kita tolak, bisa chaos. Kalau ada perubahan lewat lembaga yang ada, yang bisa impeach, juga bisa terjadi masalah. Karena benturan di antara partai-partai politik ingin memperebutkan. Anda tahu, sekarang ini yang jadi masalah. Kenapa kita khawatirkan? Karena investasi PDB kita yang sekitar 20.000 triliun, di mana black marketnya itu bisa sekitar 10%, uang haram yang berputar situ. Kalau 10% itu tuh sekitar berapa triliun? 2.000 triliun, 3.000 triliun. Inilah yang diperebutkan, Prof. Antoni. Inilah orang-orang ini takut, ini seakan-akan ada harta karun di depan yang mereka perebutkan. Tidak ada mau yang satu menang, yang lain tidak dapat bagian. Nah, situasi ini kita tidak ingin G45 menurut saya, Prof. Tidak ingin membuat yang tambah rumah. Maka pilihan kita hanyalah kalau Anda menganggap bahwa MPR hasil pemilu nanti juga tidak layak, ya kita tidak punya pilihan lain. Pada waktu itu nanti akan ada tindakan lain. Karena energi rakyat itu sudah mendidih untuk ada perubahan. Dan ingat MK, bahwa MK ini juga satu lembaga yang tidak cukup
mewakili semangat untuk menafsirkan undang-undang dasar, undang-undang dalam undang-undang dasar. Karena ingat, undang-undang dasar itu terdiri dari 3. Satu yang disebut dengan start ide, yang kedua pembukaan, yang ketiga batang tubuh. Para hakim MK itu hanya punya keahlian dalam soal verifikasi batang tubuh, bukan tafsir terhadap pembukaan undang dasar. Itu masalahnya. Sehingga pernah terjadi, Pak Din, di satu kabupaten yang dimenangkan MK untuk bupati, itu jumlah suaranya, total hasil pemilunya, pilkadanya, lebih banyak dari jumlah penduduknya. Aneh itu mereka, karena mereka bikin aturan terlalu banyak gugatan pilkada. Yang mereka bikin aturan jika hanya yang memenuhi syarat digugat saja mereka periksa. Ini banyak terjadi. Jadi demokrasi kita rusak. Maka saya ingin garis bawahi bahwa kebutuhan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 bukan keinginan melankolis gitu. Bukan keinginan yang karena kita ini lemah lembut, karena nggak ada kerjaan. Karena kita menyadari bahwa tanpa ini maka kita akan berantakan semua. Dan jangan coba-coba para pemimpin negeri ini manfaatkan, apalagi dengan menyandarkan pada lembaga-lembaga survei yang tidak bisa diandalkan. Tolong diingat. Jadi mudah-mudahan suara saya bisa wakil. Ini banyak jawaban saya. Foto ada tambahan di pertanyaan ini atau nanti? Sekarang. Saya kira pertanyaan ini tadi menanyakan apakah kembalinya sekarang atau nanti sesudah pemilu, artinya MPR baru gitu. Dengan ada indikasi kecurangan maka mungkin MPR itu aja kan begitu. Pertanyaannya begitu. Saya kira kita mesti lihat dari aspek ini. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 satu kebutuhan. Karena tata kelola negara kita sudah menyimpang jauh dari apa yang cita negara itu sudah berubah jauh. Bahwa perubahan-perubahan itu membuat kita sampai pada hari ini. Hari ini kita bicara pemilu itu apa demokrasi itu sempit, cuman pemilu itu udah demokrasi. Di luar itu nggak ada demokrasi. Apa betul? Pada inti dasarnya kan negara Indonesia itu hanya bisa maju kalau partisipasi rakyatnya banyak. Partisipasi rakyat itu tinggi, untuk itulah diperlukan demokrasi. Kalau nggak ada demokrasi, bagaimana meningkat partisipasi? Jadi jangan partisipasi rakyat, demokrasi itu disebutkan cuma soal pemilu, lebih-lebih lagi soal pilpres saja gitu. Demokrasi kalau ada 280 juta rakyat Indonesia yang kerja 50 juta, yang 230 juta nonton, insya Allah kita bangkrut. Gak mungkin, mesti semua turun, mesti semua bekerja sama. Itu syaratnya. Dan syarat itulah maka demokrasi. Dan Indonesia ini negara yang ada kekhususan Indonesia. Indonesia itu negara yang paling bineka di dunia. Gak ada yang lebih bineka dari Indonesia. Negara Cina penduduknya lebih banyak, tapi tidak sebineka Indonesia. Mungkin artinya di Cina mungkin 40 kan, kita 1000 lebih. Ini menurut konsensus bukan menurut saya. Jadi artinya kita unik. Yang masyarakatnya lebih dari 1 juta cuma 11. Yang 1100 sekian tuh kurang dari 1 juta. Orang Banten tuh ada di Jawa, dia campur sama orang Jawa, tetap aja mau jadi orang Banten, nggak mau jadi orang Jawa. Mau diapain tetap dia gitu. Jadi nggak mungkin yang orang Banten, orang Jawa bilang orang Banten ikut-ikut aja lah, kamu cuma sedikit gitu. Nggak mungkin. Semua orang punya pendapat. Orang yang minoritas itu boleh tidak jadi pemimpin, karena pemimpin terjadi dari mayoritas. Tetapi aspirasi mereka harus ditampung. Nggak mungkin aspirasi mereka itu ditinggal begitu saja. Nggak mungkin, harus ditampung. Sekecil apapun dia, ada orang kaya, kenapa? Mesti ditampung aspirasinya. Itulah ya menjadi spesial Indonesia. Jadi demokrasi itu supaya menampung yang semua itu berpartisipasi. Jangan seolah-olah kalau udah mayoritas pilih gitu, sudah yang lain pasti ikut. Nggak mungkin.
itu tidak terjadi di Indonesia, tidak mungkin terjadi karena itu sifat manusia itu begitu, aspirasi harus ditampung dan itu untuk demokrasi. Makanya kita harus menerjemahkan demokrasi itu seperti apa gitu. Kenapa kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Karena itu pintu masuk kita untuk menata kembali. Kalau nggak dari situ, dari mana kita mulai menata ini? Terlalu banyak penyimpangannya, terlalu luas gitu. Dan kalau itu tidak kita lakukan hari ini, kapan lagi? Tunggu kita pecah perang kayak di Arab Spring gitu. Sudah keburu kacau itu. Dan jangan lupa salah satu hal yang paling menonjol di Indonesia itu, kita diberi berkah kekayaan alam yang cukup oleh Allah. Tapi celakanya orang yang kekayaan alamnya cukup gitu, kayak Brunei, kayak Arab, rakyatnya makmur. Kita kekayaan ayam cukup, kita dijajah. Bukankah kita dijajah karena kekayaan alam? Kan itu yang kita pelajari gitu. Jangan pernah percaya bahwa karena kekayaan alam lantas kita bisa hidup senang-senang aja. Kita mesti berupaya gitu. Kekayaan alam kita bagus, kita memenuhi kebutuhan kita sendiri nggak cukup. Ini yang menurut saya kesalahan harus kita perbaiki. Apa betul kita cuma menghadiri hilirisasi dan semuanya beres? Nggak mungkin. Hilirisasi itu cuma menghasilkan 20% dari APBN. Hilirisasi kan. Tambahan lah itu ekstra gitu. Dulu ayah saya urus minyak 70% dari APBN. Itu aja nggak cukup. Karena kata kuncinya bukan di situ, kata kuncinya partisipasi masyarakat. Hanya dengan partisipasi masyarakat lah bahwa demokrasi itu yang kita maksudkan tuh Indonesia bisa maju di situ. Jadi tolong melihat perspektifnya jangan disempitkan. Seolah-olah demokrasi cuma pemilu, cuma itu. Terlalu sempit. Partisipasi itu kata kunci. Saya kira mungkin tambahan untuk memberi sakral bawah. Jadi, ini ada tambahan Pak Antoni. Iya, terima kasih. Jadi saya ingin menggarisbawahi pertanyaan tadi. Apakah kita melihat kenapa kita meminta MPR yang akan datang untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar? Saya rasa adalah kata kuncinya adalah dan secara fundamental bahwa G45 tidak ingin mengganggu jadwal yang sudah ada, yaitu jadwal Pilpres 5 tahunan. Itu yang tidak mau terganggu. Oleh karena itu, bahwa sebagai konsekuensi logis, maka setelah Pilpres, setelah pemilu, maka kita mendesak untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu dari MPR yang akan datang. Bagaimana kalau MPR-nya hasil dari pemilu curang? Nah, ini adalah satu isu yang berbeda. Yaitu bagaimana kontrol masyarakat, bagaimana kita mendesak bahwa pemilu yang akan datang harus jurdil. Nah, ini yang harus kita kuatkan. Tetapi apapun itu, kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 harus melalui MPR yang akan datang. Ya, kenapa yang akan datang? Kenapa tidak 5 tahun yang akan datang? Karena 5 tahun yang akan datang adalah kita melihat urgensi bahwa ini harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, siapapun yang MPR-nya itu. Demikian. Jelasnya, gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli oleh G45 ini kita niatkan sebagai jalan damai, jalan tengah, dan itulah jalan ideal. Dalam bahasa hukum Islam, mohon maaf saya pakai, ada pendekatan akhafud dororain. Dororain, dua bahaya. Dan yang masalah itu mengambil yang paling rendah derajat bahayanya. Bahaya pertama adalah jika
kehidupan kenegaraan dan kebangsaan Indonesia berlangsung dengan Undang-Undang Dasar 2002 dan turunannya, itu akan menimbulkan tidak hanya bahaya bagi bangsa di masa depan, tapi akan membawa malapetaka kebangsaan. Itu bahaya besar. Bahaya kedua, kalau dilakukan sekarang lewat dekret presiden yang itu tidak punya dasar hukum, ya, tidak berkewenangan, atau oleh MPR yang ada sekarang dengan konfigurasi politik yang kami kritik, itu juga akan membawa bahaya. Maka jalan tengahnya kita menunggu MPR baru, dan ini juga merupakan satu kearifan pergerakan ini, bukan dari kevakuman, namun ya, tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran. Namun MPR baru itu satu, harus segera bersidang dan menetapkan pada sidang perdananya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Iwan tadi? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Fena dari TV One, mau menyoroti pernyataan yang tadi disampaikan oleh Jenderal Purnawirawan Syamsir. Tadi sempat menyampaikan bahwa banyak undang-undang dasar yang saat ini berlaku ini merugikan, salah satunya merugikan institusi TNI. Nah, mungkin bisa disebutkan beberapa case penerapan UUD amandemen sehingga penting untuk kemudian dikembalikan lagi kepada undang-undang dasar asli. Ada beberapa case yang mungkin bisa di-highlight atau dijelaskan secara detail, Pak, mungkin bisa untuk menjadi salah satu. Ini mohon setelah Pak Syamsir Siregar, Pak Ponco sekali lagi sebagai Ketua KPPI. Saya akan sampaikan beberapa hal yang perlu diketahui tentang Undang-Undang Dasar 2002 ini. Undang-Undang Dasar 2002 ini 90% itu sudah ditukangi dengan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Sehingga banyak hal-hal yang tidak cocok dengan negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang terdiri dari bermacam-macam suku dan agama. Kita ketahui bahwa saya katakan tadi tahun 2009 kami sudah menyelesaikan masalah-masalah Undang-Undang Dasar yang 2002 ini, dan hasilnya kami telah sampaikan kepada DPR, MPR, tapi sama sekali tidak digubris. Banyak sekali masalah-masalah kalau saudara-saudara teliti itu, masa ada Undang-Undang Dasar pasal saya lupa itu kosong sekali. Babnya, bab 4, 6, GPA maksudnya kosong. Iya, Pak. Iya, kosong. Ya. Ada pasal kosong. Pasal yang kosong. Masa undang-undang sudah seperti kita ketahui bahwa undang-undang sekarang ini pedoman bangsa dan negara ini untuk melaksanakan negara ini melaksanakan tugasnya. Tapi kalau undang-undang dasarnya kacau ini gimana? Sehingga tentunya saya mengharapkan juga kalau bisa kita undang ini calon-calon presiden ini, dengan kita juga menyampaikan Bapak harus berkomitmen kalau Bapak itu terpilih, Bapak juga mendorong untuk Undang-Undang Dasar 2002 ini dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45. Karena kalau ini terus, ya kita alami semacam sekarang ini juga. Nah, itulah beberapa hal. Sebenarnya banyak sekali yang perlu kami pelajari waktu itu tahun 2009. Saya udah banyak lupa.
itu tentang kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki dalam Undang-Undang Dasar 2002 ini. Sudah berapa yang bersih. Pak Ponco mungkin nambahkan apa yang dirasakan oleh keluarga besar TNI sebagai sebuah kerugian kalau tidak penyimpangan menyambung apa yang depolitisasi TNI yang dalam konteks kenegaraan kebangsaan Indonesia itu tidak positif. Melihat besarnya peran Tentara Nasional Indonesia khususnya di dalam menjaga, mengawal kemerdekaan Indonesia, maka politik TNI adalah politik kenegaraan, kebangsaan, dan kerakyatan. Tidak mungkin tidak berpolitik seperti itu. Maka oleh karena itu dengan penerapan Undang-Undang Dasar 2002 yang istilah saya depolitisasi TNI ini buruk bagi Indonesia dan memungkinkan pihak-pihak lain yang ingin merongrong dan apalagi menjarah kekayaan Indonesia yang begitu besar. TNI seperti ditutup mulutnya, dikunci langkahnya untuk melakukan politik kenegaraan, kebangsaan, dan kerakyatan. Padahal itulah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Maka kira-kira pesan terselubung dari Jenderal Purnawirawan dan Ketua Umum FKPPI, keluarga besar TNI dan TNI baik yang aktif dan sudah non-aktif akan mendukung gerakan kembali ke Undang-Undang 1945 yang asli. Saya minta Mbak Tifa berpunten ini membaca pernyataan dan Mas Adian menambahkan atau apa saja yang ingin ditambahkan. Cuma hasil penelusuran ke sebuah sekolah di Australia nggak usah di sini. Kalau wartawan mau ditanya di luar konferensi pers boleh. Karena saya baca di media, luar biasa sampai ke Australia mencari sebuah sekolah ternyata sudah tutup. Ya, tapi jangan di sini, di luar ini nanti. Tapi ada nggak kaitan dengan isu konferensi pers kita ini? Beliau presidium juga mewakili kalangan. Ya, Pak Din, kalau dikaitkan dengan hal tersebut, ini adalah salah satu wujud dari liberalisasi yang kebablasan. Karena sebenarnya kalau saya kena seorang dokter, jadi saya lebih menyoroti bahwa dengan Undang-Undang Dasar 2002 yang sampai implementasinya sampai dengan hari ini, itu membawa implikasi yang luar biasa negatif terhadap kondisi kesehatan bangsa Indonesia akibat dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 yang merupakan salah satu produk berbahaya dari Undang-Undang Dasar 2002. Kenapa? Karena kesehatan menjadi dikapitalisasi luar biasa dan kebebasan manusia itu menjadi tidak lagi dimiliki. Karena nanti apabila Undang-Undang Kesehatan 2023 itu sudah diimplementasikan pada seluruh aspek pelayanan kesehatan, termasuk manusia-manusianya, baik yang menjadi pelaku kesehatan maupun manusia-manusianya menjadi subjek ataupun objek dari Undang-Undang Kesehatan itu, yang saat ini belum semuanya dilaksanakan pasal-pasalnya, itu akan semakin terlihat betapa buruknya Undang-Undang Dasar 2002 itu. Seperti contoh, tanpa pemberitahuan, tanpa informasi yang memadai, bahkan mungkin juga DPR pun tidak tahu, Indonesia melalui Presiden berinisiatif bersama dengan Amerika Serikat mendukung pelaksanaan Pandemic Treaty. Bahkan setelah kami telusuri, yang mengusung dan mendukung Pandemic Treaty itu lahir dan kemudian disepakati menjadi undang-undang yang berlaku di seluruh anggota WHO, itu ternyata Indonesia.
Dan itu adalah perwujudan pengejawantahan turunan dari Undang-Undang Kesehatan 2023. Saya contohkan, karena pandemic treaty itu nanti akan berlaku bulan Desember 2023. Ada waktu 1-2 minggu buat kita untuk menggagalkan pandemic treaty itu. Karena ini sangat penting. Apabila nanti disepakati, maka pilihannya hanya 2. Kita harus mengikuti secara bulat atau kita harus keluar dari WHO. Nah, hal yang sangat penting ini tidak dikomunikasikan. Bahkan saya ragu apakah Komisi 9 DPR itu memahami persis tentang pandemic treaty itu dan dampak dari pelaksananya nanti. Saya contohkan, misalnya di dalam pandemic treaty itu, yang juga pasal-pasal pandemic treaty itu ada di Undang-Undang Kesehatan 2023 yang merupakan anak dari Undang-Undang Dasar 2002. Misalnya di dalam suatu wilayahnya tidak usah besar saja, wilayah kecil saja, kemudian ternyata terjadi kejadian luar biasa, wabah kecil saja, maka di situ seluruh peraturan yang berkaitan dengan wabah, dengan epidemi yang sudah dibuat oleh WHO harus dilaksanakan. Misalnya, WHO mengatakan semua penduduk harus dikunci, maka semua harus dikunci tanpa terkecuali. Semua penduduk harus misalnya ada inisiatif dari penduduk untuk menggunakan obat-obat tradisional misalnya, lalu WHO mengatakan tidak boleh, maka tidak boleh, dan hukumannya adalah pidana. Jadi seperti itu. Itu baru satu contoh. Baru satu contoh dari sekian ratus pasal-pasal yang ada di dalam pandemic treaty. Dan itu sudah masuk ke dalam Undang-Undang Kesehatan 2023. Yang sama seperti Habib Asyatid tadi sampaikan. Sampai dengan hari ini, kami para dokter tidak tahu yang mana Undang-Undang Kesehatan 2023 itu. Kami berdebat terus. Berapa halaman Undang-Undang Kesehatan 2023? Ada yang menyebutkan 479, ada yang menyebutkan 458, seperti itu. Jadi ini dibuat begitu ngambang. Sementara di depan mata ada pandemic treaty. Artinya apa? Penerapan Undang-Undang Dasar 2002 ke Undang-Undang Kesehatan maupun Omnibus itu sama, membuat kita kehilangan hak kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai manusia yang sangat diakomodir di Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kemudian menjadi milik dari undang-undang yang nanti akan diberlakukan, dan semuanya itu akan kehilangan otoritas terhadap diri sendiri. Itu yang menjadi sorotan dari saya, dan menurut saya adalah pada waktu sebelum kita konferensi pers, kita meeting di presidium, sempat kita berdebat apakah kita dengan mengingat kegentingan situasi, dan kegentingan situasi itu multidimensi, bukan hanya dari sisi kesehatan, tapi dari segala aspek sosial, politik, dan sebagainya. Itu kami sebetulnya ingin sekali menyegerakan, gitu kan, untuk kembali ke UUD 45, tapi kita sepakat untuk menghormati prosedur demokrasi yang berlaku, walaupun sebetulnya kita ngilu ya, karena kita juga sudah bisa memprediksi apa yang terjadi pada saat pemilu ke depan, produk apa yang dihasilkan pada pemilu itu, dan apakah kita bisa berjuang. Tapi kita pun sudah sepakat bahwa kita akan berjuang, walaupun butuh waktu bertahun-tahun. Betul begitu ya? Tapi kita harus berjuang untuk mengembalikan Indonesia kepada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang tadi Bapak Jenderal Syamsi sampaikan, sebetulnya Undang-Undang Dasar 2002 itu sisa dari yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 itu tinggal 11%. Artinya sebenarnya kalau kita sepakat bahwa Indonesia lahir 17 Agustus 1945 itu merupakan bayi kembar 3. Negara Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu merupakan suatu kesatuan. Jadi ketika sudah 78 tahun, ternyata kembar 3-nya dihabisi tinggal 11%,
Artinya itu implikasinya bahwa negara Indonesia ini harus dipertanyakan kembali keutuhannya secara fundamental. Karena itu maka kami bersepakat akan melakukan segala daya, upaya, ikhtiar, doa untuk bisa mengembalikan negara Indonesia itu kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Amin. Segala daya dan upaya, tapi bukan segala cara. Itu Machiavelli. Makasih Mas Adian, juga Presidium. Ya, rekan-rekan media, muda. Selamat siang ya. Jadi kalau kita kupas ke konferensi pers kita hari ini adalah bahwa kita ingin menegaskan pemilu dan pilpres silakan berjalan sesuai dengan agenda, dan ada berita baik bahwa malah salah satu peserta pilpres menurut walaupun media yang baru saya baca bahwa ada peserta yang menyoal akan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 asli. Itu yang saya baca di berita. Mudah-mudahan benar, dan tentunya ada salah satu tujuan kita di mana kita harap pemerintahan yang baru dan MPR yang baru yang akan datang untuk membantu menyelamatkan bangsa dan negara kita dari Sabang sampai Merauke. Karena apa yang disampaikan oleh rekan-rekan Bapak Ibu Presidium, para senior, bahwa kerusakan kita sudah mencapai kerusakan struktural. Kerusakan struktural itu adalah paling mendasar, paling parah ketika yang namanya undang-undang yang melahirkan produk-produk hukum, dan sekarang hukum itu menjadi tumpul karena undang-undang dasar yang dibuat mandul, sangat membuat ancaman bom waktu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang benar dan sungguh-sungguh sesuai dengan para pendiri bangsa, founding-father kita yang demikian bijaknya, begitu kuat moralnya menyampaikan aspek-aspek yang paling mendasar buat kehidupan bangsa Indonesia kita, yang tinjauannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang Bhinneka Tunggal Ika kita sudah dikoyak-koyak oleh berbagai kasus koruptif yang sangat, saya kira sekarang tertinggi di dunia, cara-cara manipulatif kekuasaan yang timbul akibat tidak mampunya hukum yang dibuat tumpul dengan membuat mandul Undang-Undang Dasar 1945 kita. Maka gerakan 45 ini adalah gerakan yang luhur, bukan semata-mata hanya percakapan diskusi biasa dan bersama-sama untuk mencoba menyampaikan aspirasi hanya karena perasaan pribadi, tapi jelas kami berkumpul karena gerakan 45 ini akan memiliki langkah-langkah hingga mungkin akan menyerahkan sebuah buku atau yang disebut buku putih atau buku apa saja menurut istilah Pak Adin kepada MPR yang akan datang sebelum bersidang untuk menyetujui kembalinya Undang Dasar 1945 kita nasib. Saya kira itu aja. Saudara-saudara, dapat saya katakan bahwa G45 bukanlah gerakan yang berdasarkan pada romantisme sejarah. Semata-mata karena kita mengagungkan permufakatan para pendiri bangsa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalam pembukaannya ada Pancasila. Tapi juga gerakan ini tidak bersifat dan berdasarkan melankolisme, tadi disebut oleh Habib Sayuti. Tapi kalau bisa saya katakan inilah gerakan yang berdasarkan pada idealisme, pada cita-cita segenap seluruh bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan apa yang disebut dengan cita-cita nasional yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa, the founding fathers and the founding mothers. Maka oleh karena itu, segera setelah ini kami ingin berdialog, berkomunikasi, termasuk dengan partai-partai politik, kalau memungkinkan secara langsung, kalau tidak secara komunikasi tertulis, dan juga kepada ketiga pasangan capres-cawapres bagaimana yang diusulkan oleh Jenderal Samsir Siregar nanti, dan bila perlu untuk yang kedua ini kita adakan pertemuan khusus. Kami menyampaikan pikiran secara tertulis, insya Allah lewat tadi disebut
sebuah buku putih yang menjelaskan alasan, tujuan dari kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli itu dalam suatu forum, dan ini sangat tergantung, dan kita minta kesediaan ya Dewan, saudara-saudara semua menyebarkan bahwa G45 akan mengundang ketiga pasangan presiden, capres dan cawapres. Terutama kita ingin tahu komitmen mereka kepada gerakan kami ini kembali ke Undang-Undang 1145 yang asli ini. Dan konferensi pers ini akan kita adakan secara berkala, sekali setiap minggu. Mungkin yang ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga kan? Termasuk deklarasi 3 kali. Ya, ini kali ketiga, kali keempat insya Allah minggu depan di tempat, dan nanti akan kami sampaikan. Kami mohon kepada kawan-kawan pers untuk mendukung, bila perlu bergabung. Amin. Ya, bila perlu bergabung Ya. pada gerakan atau G45 ini. Nanti Mas Tony Hashim, Presidium, yang meminangi komunikasi, dokumentasi, dan publikasi, ya, itu akan bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara semua. Ini terus terang melihat figur-figur ini, ya, kami ini insya Allah sudah selesai dengan dunia. Ya, sudah selesai dengan dunia. Tony belum. Kecuali kalau ada yang merasa masih belum, yang masih muda ya. Ini semata-mata untuk idealisme. Sudah. Dan sekali lagi, tolong ya, karena ada gerakan lain, bahkan juga sudah membentuk Dewan Konstitusi, kami tidak bermusuhan. Kami tidak ingin berkonfrontasi. Kalau tidak ketemu di tengah, ya, kami memiliki banyak persamaan walaupun ada perbedaan. Yang jelas, tolong G45, karena di masyarakat ada kerancuan persepsi, kami menolak atau bahasa halusnya tidak bersetuju dengan pendekatan dekret presiden yang sekarang. Presiden Insinyur Joko Widodo, ya, karena tidak punya kewenangan secara konstitusional. Tadi ada di poin itu, dan juga tidak melalui MPR sekarang. Nah, namun ya, dengan kearifan sebagai jalan damai, jalan tengah, kita silakan proses pemilu pilpres berjalan. Kalau ada kecurangan yang membawa kepada tidak hanya sengketa, silang sengketa, tapi pertentangan masyarakat, justru G45 mendapatkan momentumnya. Maka tolong kepada segenap rakyat Indonesia yang mau bergabung, ya, ini saya pribadi menginginkan gerakan rakyat kepada organisasi-organisasi masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat, silakan bergabung dengan membentuk kelompok pendukung G45. Kelompok pendukung G45. Saudara-saudara, karena waktu sudah masuk waktu asar bagi yang muslim, nanti untuk doorstop, ya, itu saya minta Pak Edwin sama Pak Monco yang diwawancarai, ya, berdua beliau, itu doorstop, ganti-gantian. Yang kedua khusus Dr. Tifauzia Tiasuma, kalau mau doorstop khusus soal kunjungannya ke sebuah sekolah yang sudah tutup di Australia, boleh itu. Nah, beliau itu, ya, itu mau disebut di luar G45 boleh atau masih bagian dari G45. Kami ucapkan terima kasih dan mohon sekali, ya, mungkin kalau nggak Senin, Selasa depan lagi. Nah, usahakan juga di tempat yang sama, mungkin jam 1 kita awali makan siang walaupun dengan nasi bungkus. Yang ini tersedia, silakan dibawa pulang, ya. Anggap saja berkah. Kami ucapkan terima kasih
juga kepada segenap presidium dan kita tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dulu katanya.